Kembali di acara Meet the CEO. Hari ini kita akan berbincang, ngobrol dengan Presiden Direktur Aneka Tambang, Pak Niko, yang didampingi Pak Arianto. Kalau dilihat dari awal tahun ini, mungkin ini kabar bagus bagi Antam ya. Nah, kalau disuruh milih nih Pak, apakah sebaiknya ya kondisi seperti sekarang ini, artinya ekonomi mungkin lagi tidak begitu bagus, tapi bagi Antam kabar baik ya, atau memilih ekonomi biasa saja, tapi mungkin harga emas misalnya gitu juga landai-landai saja. Ini yang kira-kira enakan apa ini yang kalau situasi yang kayak gini nih? Ya, even saya dengan saya punya CFO ini mungkin berbeda ya. Kalau saya sih melihat, kalau saya mau selfish, ya saya tentunya menikmati dan lebih senang keadaan seperti ini. Walaupun ekonominya kelihatannya mungkin sedikit ada agak volatile, tapi dengan harga yang melonjak seperti ini, dan Antam itu kita diuntungkan sebagai perusahaan, ya saya akan nikmati itu dan saya akan syukuri yang ada sekarang. Jadi kalau tanya pilihan, ya mungkin sebagai CEO dari Antam, saya akan memilih mungkin ya seperti ini. Tapi kan kita juga adalah orang Indonesia yang mesti melihat secara holistik gitu ya. Nah itu yang kita mesti, mudah-mudahan itu akan balance ya, sesuai dengan apa yang terbaik buat the country. Itu kira-kira kalau saya bisa jawab. Kalau di awal sekarang ini apakah sesuai perkiraan gitu, karena tiba-tiba kan harganya luar biasa kenaikannya gitu ya. Apakah ini di target tahun kemarin tuh kuartal 1 ini memang sudah ada bayangan akan atau memang ini kejutan bagi Antam? Jadi kalau pertanyaan itu ya nanti kalau mengenai angkanya nanti saya dibantu sama Pak Anto. Tapi kalau saya lihatnya gini, di tahun yang lalu kita mengalami masa di mana perizinan RKAB kita ini perusahaan tambang itu menjadi salah satu yang kontributor utama buat kita, ternyata tidak keluar. Ada yang keluar di pertengahan tahun, bahkan di Q3 yang paling besar aset kita keluarnya di Q4. Jadi all the numbers in the mid-year tuh is so sad dan sangat mendemotivasi kita. Tapi fortunately kita terus memberikan yang terbaik ya. Kita memberikan tantangan kepada orang-orang di operasi kita semua bahwa kita tidak boleh menyerah dan melihat keadaan ini sebagai suatu challenge yang tidak menyemangati kita. Justru kita bisa membuat orang-orang itu untuk lebih berpikir, lebih mencari jalan, karena tantangan itu buat Antam adalah sebagai opportunity gitu. Jadi kalau kita lihat dari aspek nikel, boksit karena perizinannya lama, ya itu tentunya tidak memberikan berita yang baik. Dan to some extent all the numbers di pertengahan tahun kayaknya waduh, we're going to miss all the target. Tapi there is always a blessing ya. Setiap kali dalam suatu tantangan pasti ada opportunity, dan kita kebetulan lihat di emasnya begitu meningkat sehingga emas itu mengkontribusikan terbesar. Kalau kita lihat di pencapaian di tahun 2024 gitu, 80% more or less itu 80%. Coming the revenue from emas. Nah, itulah yang membuat kita lihat ternyata numbersnya bisa kita catch up sehingga kita mencapai peningkatan dalam kita punya net profit itu around 25%. Jadi ya it's a blessing, tapi ya nggak boleh kita menyerah dengan keadaan. So we have to believe bahwa setiap problem itu adalah satu opportunity buat siapapun, buat manusia maupun buat perusahaan. Tapi tahun kemarin bukannya pencapaian tertinggi sepanjang sejarahnya Antam? Iya, betul. It's unprecedented. It is the highest actually achievement buat kita. Ya. Mas dia Pak. Kalau di pasar modal itu kan ada hukumnya discounted the future ya. Kalau April MOB-nya Pak Trump itu baru 2 April tarifnya. Tapi kalau kita lihat performanya Antam, sebetulnya market sudah mendiskon hal itu terjadi sehingga di kuartal pertama satu pun pendapatannya udah hampir 8 kali lipat Pak ya. Kalau 2,3 triliun Q on Q dibanding periode yang sama tahun 2024. Nah,
Apa memang begitu? Artinya market sudah melihat sesuatu sehingga harus membeli emas dan akibatnya Antam langsung melonjak di kuartal 1. Nanti sebelum saya minta tambahkan oleh Pak Anto, kalau saya lihatnya gini ya, the Trump actually policy yang dia terapkan sebenarnya kan it is impacting the world. Tapi justru karena apa yang dia lakukan dengan tarif dan dia punya policy mengenai budgetnya dia untuk keamanan itu juga tinggi. Ini semua kebijakan ini menimbulkan inflasi juga yang tidak menentu. Kemudian US dollar itu juga sendiri kan juga jadi bermasalah, dan unfortunately Indonesia kalau dilihat juga gitu kan jadi kayak ngikut di US dollar, kita juga nggak terlihat maju. Tapi semuanya ini menimbulkan uncertainty dari the world ya, economy. Nah, orang akhirnya melihat mana yang paling aman untuk invest adalah jadi emas. Safe haven. Jadi kita lihat juga central bank kan juga terus meningkatkan, dia membeli emasnya ya 1,000 ton itu dalam 2 tahun terakhir. Jadi orang lihatnya kemana? Nah itu kembali ke emas. Nah inilah yang membuat emas ini, kalau kita lihat biasanya kan harganya naik, kadang-kadang buyback, turun lagi buyback, orang malah beli emas. Ini trendsnya malah jadi kok naik terus gitu. Jadi ya, dan kita juga melihat tentunya para analis, international analyst juga melihat bahwa in 2025 it is still volatile, tapi the trend is still on the trend yang naik gitu kira-kira. Kira-kira gitu Pak Teguh kalau dari saya. Artinya di kuartal kedua kemungkinan juga akan jauh lebih besar dikit daripada periode yang sama tahun sebelumnya, karena April itu adalah hari di mana benar-benar efek tarif itu kemana-mana. Ya, kita lihat sisi trendsnya seperti itu, tapi tentunya juga kita juga nggak mau terlalu tiba-tiba harga juga terlalu tinggi, kan juga itu pasti akan menciptakan dampak yang mungkin malah tidak terlalu baik. Tapi trends mengenai the whole year 2025 ini sih masih dilihat akan naik paling tidak oleh dari analis, dari international analis, dan termasuk juga kita dalam menganalisa. Makanya kita harus terus perkuat strategi pasok untuk emas kita. Kemudian kita juga mesti mengoptimalkan our productions yang ada di Pongkor. Nah, tentunya juga memastikan bahwa we also improve di dalam kita punya butik-butik, baik dalam pelayanan maupun inovasi-inovasi lain. Termasuk yang baru-baru ini dari timnya Pak Anto dan Logam Mulia itu melaunch yang Brankas. Aplikasi digitalisasi Antam. Nah ini semuanya trendsnya ya alhamdulillah naik terus gitu. Tapi silakan mungkin ada tambahan dari Anto. Tadi kalau Pak Teguh kan nanya Q on Q, kenapa tinggi banget? Sebenarnya pertama faktor 2024. 2024 kan kita penuh tantangan Pak. Di awal tahun kita belum pegang RKB sama sekali, jadi stream nikel sama boksit tuh belum bisa bergerak. Terus juga pergerakan harga emas juga masih belum seperti sekarang kan, karena ini pre-election US, terus jadi ekspektasi perekonomian dunia tuh masih ada penurunan inflasi, penurunan suku bunga dan lain-lain gitu. Jadi demand untuk emas tuh belum seperti sekarang gitu. Jadi pertama 2024-nya tuh sangat tertekan gitu. Kedua yang di tahun ini memang capaian kita tuh di atas ekspektasi. Karena dari awal tahun semua segmen Antam tuh bergerak, sudah berlari. Karena kita sudah memegang izin RKB untuk boksit dan nikel juga dari awal tahun, itu udah berkontribusi dari awal. Terus kemudian dari segmen emas juga sentimen dari harga itu yang dipengaruhi geopolitik dan geoekonomi juga masih bergerak trennya upwards. Dan yang kami bersyukur juga ya, alhamdulillah juga itu mendorong permintaan juga gitu. Jadi volume juga meningkat gitu. Jadi intinya sih kedua faktor itu Pak. Jadi sangat memang di luar ekspektasi. Tapi ya itu balik lagi ke tadi pertanyaan Pak Jono ya. Kalau disuruh milih sebenarnya kalau kita bukan pada posisi untuk memilih kan, tapi tugas kita kan beradaptasi kepada kondisi pasar gitu.
Dan untungnya Antam itu terdiversifikasi. Kita bergerak di 3 segmen, di mana satu segmen atau 1-2 segmen bisa mengalami tekanan di kondisi perekonomian yang tertekan, tapi segmen lain mengalami imbas positifnya gitu. Di kuartal pertama kan kalau nggak salah tumbuhnya hampir 760-an%, yang di luar atau jauh dari perkiraan konsensus analis yang cuma tumbuh 51%. Nah, kira-kira di Q2-nya akan bagaimana? Ini saya mesti berhati-hati nih kalau jawab pertanyaan seperti ini. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah tren dari pertama untuk nikel dan boksit. Dari awal tahun kita sudah memegang izin untuk produksi sekitar 16,9 juta wet metric ton untuk nikel, Pak. Year to date itu kita on track untuk menghabiskan kuota tersebut di tahun ini. Gitu. Ya, terus kemudian untuk emas yang kita lihat dari tahun lalu, Pak, Q on Q dari kuartal pertama sampai kuartal keempat itu trennya selalu meningkat dari volume, di mana kuartal keempat kuartal keempat 2024 itu kuartal terkuat di tahun lalu. Jadi sekitar 13 ton penjualan kita. Nah, itu di kuartal pertama trennya juga masih sama, Pak, penguatan itu. Nah, yang kita lihat tren pasar di emas ya, permintaan emas itu masih seperti itu, Pak. Nah, dengan kondisi ini apakah kemudian karena ada kenaikan signifikan di Q1, apakah kemudian melakukan revisi target di tahun ini di 2025? Terus yang kedua adalah kalau revisi target, kalau tidak ada revisi target atau ada revisi target, kemudian apakah ada pengembangan baru lagi? Mengingat mungkin harga juga di atas semua perkiraan, apalagi boksit, nikel dan ini, apalagi sudah eksplorasi gitu ya, apalagi emas juga hulu hilirnya juga semua terpenuhi gitu ya ini ya. Nah, masuk nggak Pak di ini ya, di target apalagi atas semua? Jawab Pak, silakan dulu. Kalau sebenarnya secara tata kelola atau formal kita tidak merevisi target. Namun secara komersial kita tentunya merevisi yang kita sebut prognosa lah, Pak. Ya. Kita sesuaikan dengan kondisi pasar gitu. Kalau dari sisi volume untuk nikel dan boksit itu kita melanjutkan target yang sudah ditetapkan memang. Memang kita mengupayakan adanya upside untuk meningkatkan kuota produksi, kuota RKAB. Tapi itu lebih banyak kuasanya di luar Antam gitu loh. Tapi kita melakukan proses pengajuan revisi RKAB tentunya. Jadi potentially kita bisa meningkatkan sampai dengan 21 juta wet metric ton. Tapi kepastiannya kita tidak bisa tentukan. Terus kemudian untuk emas ya kita prognosakan kalau kita ambil volume kuartal pertama itu sekitar 13,7 ton, yaitu kan dikali 4 menjadi hampir 60 ton ya Pak. Ya. Nah, tapi ini juga kita mengantisipasi situasi geopolitik ini kalau misalnya meredam, itu juga akan menurunkan tren atau mengkoreksi tren harga emas dan kemungkinan juga permintaannya, Pak. Jadi ya mungkin kita bergerak di antara itu sih, Pak. Mungkin saya bisa tambahkan ya, tadi kan pertanyaannya kan kalau lihat gini ada revisi ya, tadi udah disampaikan. Tapi kita lihat aja contoh nikel. Sebenarnya yang ditargetkan oleh ya di dalam RKP kita juga it is actually a stretch target. Jadi target di mana yang 21 juta itu we have to do something yang extra and beyond. Nah ini kan masih perlu ada beberapa, harus ada revisi dari RKB-nya, jadi harus ada FS. Nanti para evaluator itu juga mesti melihat ada AMDAL. And this permitting untuk mendapatkan ini yang kadang-kadang it's unpredictable. Ya tentunya yang kayak tadi Pak Anto bilang, kita akan all out melakukan apa yang kita harus lakukan. Karena itulah yang membuat kita harus ada, bukan bilang revisi, tapi kita ada target stretch juga di situ. Jadi bukan yang ini kan emasnya memang bagus gitu, tapi ya mesti menjaga juga tiba-tiba ada downturn atau apa perubahan kan kita enggak. Tapi ya biasanya di
kuartal 3 itu BUMN juga akan melihat kadang what is it the actual sama apa yang terjadi untuk dia coba melakukan biasanya sih minor revisions yang dia akan apakah ditambahkan. Tapi di dalam bulanan kami selalu di-challenge terus oleh Mind ID ya kan sebagai kita ada Monef yang kita nggak bisa terus terlena karena udah bagus gini terus kita duduk gitu semuanya nggak gitu juga lah. Yang pasti kita lakukan adalah sensitivitas Pak, selalu itu berkala Pak. Untuk beradaptasi ke kondisi pasar. Gitu. Dari sisi projection sendiri bagaimana Pak? Kalau kita lihat tadi kan dibilang ada kalau geopolitik mereda. Tapi kalau kita lihat angka utangnya Amerika yang 30 triliun dolar itu pun nggak akan sembuh hanya sekedar naikin tarif yang returnnya paling mungkin puluhan miliar dolar. Artinya masih long way to go untuk beresin problemnya sendiri Amerika. Nah kemungkinan emas ini yang justru akan jadi safe haven benar dibanding misalnya obligasi pemerintah atau treasury bills-nya ataupun even dolarnya. Jadi yang menjadi real safe haven sekarang emas. Artinya mungkin bisa jadi, menurut saya bisa salah, emas justru akan lebih kayak Bitcoin yang naiknya itu akan susah diprediksi. Nah ini gimana Pak? Ya betul Pak, tapi kalau kita lihat kan kalau Antam ini sendiri kan marginnya kan itu kalau dari emas tuh ya nggak besar karena kita tuh banyak memproses. Kan kita punya refinery ya karena kita ada LBMA. Jadi semua itu diproses di kita. Nah yang jadi penting buat kita ini adalah lebih cepat untuk kita mendapatkan reserve yang baru. Karena pongkor yang kita punya di hulu itu it is depleting ya. Tinggal 2-3 tahun lagi. Jadi kita mesti cepat-cepat mendapatkan iup baru di emas. Sehingga itu baru nanti Bapak bisa bilang bahwa itu dari end to end. Kalau sekarang ini kan majority itu masih banyak dari proses refinery kita untuk memproses emas-emas. Makanya pasokan kita mesti pastikan sekarang. Kita dapat nanti kan ada kerjasama dengan Freeport yang kita akan dapat at least up to 50 ton, walaupun di kontraknya itu 30 ton, tapi dia akan berikan priority and privilege kepada kita untuk go up to the time-nya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi untuk emas betul Bapak bilang, tapi kita ya we relying on emas, tapi tetap harus our core untuk ditambangnya ini harus kita beresin Pak, gitu kira-kira. Terus tadi pendapatannya kan bagus lah. Nah, bagaimana dengan dividen rasionya yang biasanya secara historical itu 9%? Apakah akan ada peningkatan atau 9% aja udah besar dari jumlah yang besar gitu. Jadi persentasenya tetap atau bagaimana? Kita sih nanti Pak Anto bisa kita punya the ratio dan kita punya policy terhadap dividen itu bagaimana. Tapi biasanya kalau udah it comes to dividen nanti ke BUMN biasanya nanti akan ada permintaan-permintaan. Kan kita juga nggak mau kayak kemarin semua net profit kita 100%. Nah yang untuk tahun ini, ya walaupun kita hanya dengar-dengar berita, tapi kelihatan pemerintah akan tetap mau meminta as much as they can kepada kita. Jadi kita udah mesti sedikit berantisipasi bahwa untuk dividen yang tahun ini, ya apapun untungnya kita juga mesti tahu bahwa walaupun kita punya kebijakan, kita punya growth agenda, tapi ya mudah-mudahan pemerintah juga bisa paham, apalagi nanti kan Danantara kan ceritanya harus membantu kita lah untuk di dalam kita punya growth Kalau agenda. punya alasan yang tepat Pak, saya butuh beli tambang emas nih, kan iya. Capex-nya atau apa aja. Justru itu maksudnya, seperti itulah yang perlu ada balancing di mana pemerintah mesti bantu juga kita jangan karena hanya mumpung punya dituntut. duit, ya besarkan. Betul. Ya. Betul. Tapi Sudah ada mereka sih pembicaraan Pak dengan misalnya dari pihak Danantara untuk kita mau masuk di investasi di sini. pembicaraan detailnya kan belum. Memang kita salah satu tugas kita adalah itu bukan hanya dengan Mind ID tapi udah dengan Danantara when it comes to investment kan udah ada ininya. Tapi pembicaraan masih dalam tahap yang informal, memberitahukan apa kita punya growth agenda. Jadi itu juga kita lagi minta tolong bagaimana caranya supaya kita bisa diberikan priority untuk penugasan, misalnya untuk emas. Kemudian ya our nickel kan sekarang kita udah dedikasikan the last 2 big asset kita was meant to be for EV ecosystem. Yang CBL dan kemudian yang tadinya yang LG yang dengar-dengar sekarang LG itu akan mundur. Nah, kita juga
lagi menyikapi mana yang terbaik buat Antam dan buat negara. Gitu kan kadang-kadang ada message bahwa ini kita harus untuk target market tertentu. Kenapa dulu dibagi-bagi, ada yang China, ada yang konsorsium, ada yang Korean. Nah, sekarang ini kan petanya berubah. Gitu. Jadi ya kita juga harus bisa menyikapi ini. Nah, kita lagi working together with Danantara dan Mind ID tentunya untuk last aset kita yang besar ini mau kita apakan. Kita mau kerjasamakan seperti yang kita alami di EV ecosystem karena itu butuh waktu yang panjang ternyata Pak, negosiasinya cukup panjang itu 5 tahun pun sekarang kita masih di JV3 dan JV5 yang untuk baterai cells-nya. Jadi hal-hal itu yang kita perlu mendalami bersama-sama dengan pemerintah supaya kita jadi realistik gitu. EV ecosystem yang pertama di dunia ya kita, tapi apakah kita mesti punya semuanya EV ecosystem? Nah ini yang kayak gitu-gitu yang perlu kita sama-sama diskusikan. Ya ini dalam rangka mencari tahu aja Pak, menurut seorang manajemen di nikel itu memang menarik bahasanya hilirisasi. Tapi bisnis nikel di Indonesia kalau lu nggak punya hulu sampai hilir, lu susah gitu. Kamu punya smelternya, nggak punya di sininya. Misalnya ada perusahaan Cina besar, kapasitas terpasangnya 100%, hanya terisi 15%. Dia juga akan repot. Nah, apakah ini juga nanti akan dibayangkan bahwa selain emas, Antam juga akan membuat hulu sampai hilirnya, atau memang sudah? Ya kalau di yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya the nickel itu is hulu sampai ujung nih Pak, sampai baterai cells dan recycling. Jadi itu yang makanya saya bilang EV ecosystem yang pertama di dunia. Karena dari hulunya, midstreamnya, baterai materialsnya, baterai cellsnya, sampai recycling. Kalau ini jadi benar sesuai dengan plan-nya. Tapi bahwa itu harus kita punya semua misalnya, memang. Atau bisa nggak tergantung vendor gitu. Nah ini betul banget Pak Teguh ya. Your question is actually untuk EV ecosystem yang terjadi sekarang di dunia itu, it's a game of supply chain. Jadi bukan harus ada di satu negara. Tapi kan Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia ini, pemerintah wajar-wajar aja untuk mau bahwa ada EV ecosystem di sini. Cuman memang the challenge is so big karena kita nggak punya semua kan untuk di flow-nya di dalam setiap cycle yang ada. Tapi kalau itu ada pasti itu bagus. Nah pertanyaan tadi Pak statement bilang bahwa now in nickel it is actually a game of who owns the resources. Jadi bukan memang harus punya di ujung, tapi sekarang game-nya adalah siapa yang memiliki resources-nya. Nah ini yang dengan pemerintah kita lagi berjuang untuk supaya bahwa kita tetap harus memiliki resources-nya. Supaya kita bisa, we can influence the price of nickel. We can influence keberadaan daripada the midstream sampai ke ujungnya. Tapi tetap harus perlu ada kolaborasi sama sinergi dengan yang lain-lain. Ya ini karena waktu mau habis Pak. Banyak pembaca kami yang sebetulnya sangat anak muda yang ingin tahu soal investasi. Nah, menurut Pak Niko ini investasi yang paling baik apa? Apakah ke saham atau ke emas atau ke reksadana atau apa? Ini karena Pak Niko sendiri juga tampaknya juga semuanya ikut terlibat gitu. Ini rekomendasi ke anak muda, ke audiens. Nah, karena pertanyaannya Pak Jono itu kepada anak muda, saya kasih anak muda aja yang jawab. Jadi kita udah belong to the old generation kalau saya nih. Ini yang masih milenial lagi sedikit. Anak muda 18 tahun. Karena pembacanya suara itu ya Pak. Tapi betul, it's a good question. Tapi coba deh kasih perspektif. It's a good question tapi juga susah untuk dijawab karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau ditanya investasi apa yang tepat, nggak ada satupun investasi alat instrumen investasi yang tepat karena strategi investasi harus ada diversifikasi Pak. Terus dan harus ada elemen yang safe haven, harus ada yang elemen yang growth oriented gitu, yang lebih high risk gitu. Nah, jadi tergantung kemampuan kita untuk menyisihkan penghasilan, itu akan mempengaruhi risk aversion kita gitu. Apakah porsi safe haven-nya lebih tinggi, apakah porsi yang growth oriented high risk lebih tinggi gitu. Nah, mungkin yang saya bisa tambahkan kalau kita lihat investasi emas karena kan sebenarnya
investasi emas itu kalau untuk saya adalah tabungan, Pak. Jadi nature-nya lebih jangka panjang. Kalau kita kilas balik historical, Pak, memang 2 tahun terakhir tuh harga emas naik 50% CAGR per tahun gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik 10 tahun itu growth rate per tahunnya sekitar 12%. 30 tahun tuh 7%. Jadi secara jangka panjang memang lebih tinggi dari inflasi, lebih tinggi dari deposito gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk khususnya untuk investor ya. Karena saat ini nih di lonjakan harga emas pasti akan ada koreksi gitu. Tapi jangka panjangnya trennya pasti akan terus meningkat. Selain Pak Niko, pengalaman menjadi dirut di perusahaan internasional dan lokal, menurut Pak Niko dibanding Vale dan Antam BUMN lagi, ini menurut Pak Niko menarik yang mana atau ini saya juga menyimak nih jawabannya. Terima kasih Pak Joni. Jadi saya tuh ya kebetulan kan memang di multinasionalnya ya di oil and gas 28 tahun, habis itu di Vale 10 tahun. Kemudian saya ya adalah sempat hampir setahun saya di SOS Internasional juga multinasional ya. Kemudian baru di Antamnya ya 3,5 tahun gitu ya. Kalau tanya 3,5 tahun saya itu kayak berasa kayak 20 tahun kerja enggak, tapi dengan dengan positively I can say that saya juga belajar banyak gitu di BUMN ini karena ternyata nggak mudah dan saya lihat memang terkait dengan decision making proses itu it is a longer time. Kenapa? Karena begitu kita kerja di BUMN kehati-hatian itu yang memang jadi fokus daripada orang dan saya juga belajar dari situ juga bahwa ternyata nggak bisa juga kita mempunyai asumsi-asumsi yang sudah kita yakini dengan analis internal, terus kita sudah pasti, ternyata harus ada kajian-kajian yang dilengkapi. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus-kasus yang muncul, itu juga membuat orang jadi takut seolah keputusan yang dia buat, walaupun pada saat dibuat keputusan itu adalah menguntungkan, begitu ada terjadi perubahan, you can be criminalized for causing the loss of the government revenue. Jadi hal-hal itu yang membuat saya itu suatu tantangan untuk gimana sih tetap nih saya dengan Pak Anto kalau kita lagi main ini governance-nya harus betul tapi we have to do it lebih cepat dan harus berani untuk ambil resiko. Nah ini masih menjadi tantangan. Belum lagi budaya untuk speak up-nya di BUMN tuh selalu asal bapaknya senang atau apa padahal itu juga suatu tantangan. Makanya kalau dilihat di kami ini, kantor kita Bapak bisa lihat kan, it is an open space. Mungkin BUMN yang pertama yang punya kantor kayak terbuka direksinya, tapi itu semua sampai di bawah, it's an open space konsep. Supaya kita terbuka, selalu mau memberikan challenge dalam artian mengingatkan kita untuk berhati-hati, tapi juga jangan membuat kita tidak membuat keputusan. Oke, kira-kira kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mas. Oke, ini agak yang ringan aja, Pak. Kita nggak tahu profiling dari pembeli emas di Antam itu bagaimana. Kalau kemarin kita baca kan investor di pasar modal itu besar juga wanitanya. Nah, kalau di Antam, gut feeling saya, ibu-ibu ini banyak yang kuliner. Datanya bagaimana kira-kira? Saya kebetulan ya kemarin ya juga ada yang tanya Mas ditanyakan sama teman-teman bahwa coba lihat deh profiling di Antam nih yang the recent one gini ya. Kalau kita lihat yang dulu mungkin banyak yang di older generations Pak. Tapi yang tahun ini surprisingly data-data itu menunjukkan bahwa dari gender jadi perempuan ini reach 57%, hampir sama dengan the millennials. Millennials sama even zillennials itu katanya hampir 20%. Terakhirnya. Jadi artinya orang-orang ini yang muda-muda juga udah mempunyai paradigma bahwa this is not a short term investment. Mereka jadi mau melihat gitu. Jadi terima kasih Bapak tanya gitu karena saya juga kemarin pas tanya, ternyata ya 57%. Jadi millennial sama zillennials. Jadi kan suatu trend yang baik lah buat kita ini kan masa terus menerus saya mau simpan di bantal, taruh di rumah apa ya. Berangkasnya juga increase significantly. Artinya wanita dan umurnya jauh lebih muda. Dan yang lebih muda ya. Jadi
dua-duanya tuh kalau wanita kan memang dari dulu kan perempuan mungkin lebih memikirkan jangka panjang, pasti dia akan ambil menyimpan emas. Kalau laki kan konsumtif lebih. Nah, tapi lihat tren terakhir ini both gendernya sekitar di kisaran di 55-57%. Tapi yang saya senang tuh lihatnya bahwa Bill ini on-stand juga dan sini Udah masuk juga ya. masuk juga ke situ. Kira itu lah. Oke, ya waktu juga yang memisahkan pembicaraan ini sehingga harus kita akhiri dan kita ketemu lagi di Meet the CEO selanjutnya. Terima kasih.